Mereka sudah cukup dekat karena Teh Neneng yang mengurusi legal proyek Wish House itu, bersama Sally yang sedang mengurus pajak-pajaknya. Nanti kalau orangnya datang lagi, hubungi Roy Teh. Teh Neneng diam. Ia melihat Roy sambil batang rokoknya. Jilbabnya acak-acakan, kulit lehernya terlihat. Teringat saat ia mandi di kali bersama suaminya, kulit tubuhnya memang berkilau dan badan tinggi sambil batang rokok itu. Sekese sekali istri jawara ini, pikir Roy. Tadi si bapak bilang, kamu backup saat ribut kemarin. Teteh, makasih ya, ucapannya. Sama-sama teh, ucapannya sambil melihat lehernya. Karena tempat yang sedikit gelap, ditambah ada anak buah Dharma di sana, Teh Neneng tak mau berlama-lama bersama pria ini. Menimbulkan fitnah pikirannya. Nanti Teh Neneng hubungi kalau orang itu datang lagi. Gue kasih tahu ya, gue bisa sebutin di mana tempat titik yang aman buat buang mayat di sekitar sini, ucap Patong yang masih terpana dengan suasana on the way menuju pesantren. Jauh sekali, melewati beberapa hutan yang gelap, beberapa macam medan jalan, sampai-sampai ia berpikir kalau seandainya ia tak sengaja membunuh seseorang, sehari semalam berkali-kali mereka beristirahat untuk makan dan ngopi sejenak. Bahkan mereka bertemu dengan Agus di jalan. Sampai-sampai mereka harus jalan konvoi. Sebetulnya pagi tadi harusnya Suprapto sudah datang ke pesantren. Tadi malam di tempat istirahat tadi. Suprapto tak masalah untuk rombongan Suprapto. Karena Agus pun yang berangkat lebih awal mau menunggu mereka. Sehingga sekarang Agus berada di posisi paling depan. Disusul mobil Pak Suprapto yang kedua, Alex yang ketiga, dan Kardi yang keempat. Mereka berbaris layaknya marching melewati perhutanan yang jauh serta terkenal gelap ini. Berkali-kali Alex diam-diam mengabarkan perihal kedatangannya ke Roy tanpa memberitahu teman-temannya. Bahkan ke Pak Suprapto pun ia tak memberitahu. Lebay banget lu mikirinnya. Emang lu mau ngebunuh siapa? Tanya Alex. Ya mantan gue lah, juga cowoknya yang tengil. Gue rela membunuh cowoknya hampir berkeping-keping. Gue buang dah ke sini. Gue yakin kagak ketahuan. Itu sih, mentang mantan lu udah gak cinta, lu jadi orang jelek, tapi lu masih cinta. Ya derita lu. Jangan pakai acara bunuh-bunuhan lah. Nanti kagak bisa kuat alat lo, timpal Andre. Ah, gue sih gak pernah hujan-hujanan di taman. Cuma di taman. Plak, kepalanya dikeplak Andre sambil tertawa. Pantes aja cewek lu ninggalin lu. Mainnya bentar gue yakin lu. Ah, kata adek lu kagak. Mereka saling memukul satu sama lain. Udah, ribut mulu lu. Buntelan kerombol, ucap Alex. Jauh banget sih. Nih gara-gara si muka plastik Kardi itu sih. Pakai acara minta ditungguin. Untung istrinya cakep banget. Kalau nggak cakep gue toyor juga itu si Kardi. Ujar Batong lagi. Iya benar. Badannya kenceng banget, berotot. Ucap Andre mengingat Lilis. Ah, lu ampas kopi. Kapan sih kagak pusing kalau lihat cewek cakep? Lagian dia mentor aerobik. Oh, instruktur obik. Pantes. Ya elu mah emang ada si Sally. Ya, Lex di depan. Makanya malas ngeliat Lilis, ucap Batong. Alex Alex tersenyum. Ia memasang senang dengan wanita muda yang dibawa Agus itu. Meski tak bisa dipungkiri seperti tak suka dengan Agus. Kayak bicaranya yang selalu, gue heran Roy pernah jadi teman dekat lu. Gue heran Roy pernah jadi teman dekat tuh orang, ucap Alex. Ah, lo tahu gak suka Agus karena dia nikahin Sally.
ucap Andre. Serius? Lo kagak dengerin dia ngomong sih gimana? Gede banget. Sok borcuis. Padahal gue yakin semua itu dari bapaknya. Bukan gitu, Tong. Bedakan sama si Roy, biar sama-sama anak orang kaya. Roy usaha punya pemikiran sendiri, usaha sendiri, gak pur dari ortunya. West House juga nih, itu pemikiran dia sendiri, gak pur dari orang tuanya. Makanya gue demen, gak mau tergantung sama bokapnya. Pengen mandiri, gue heran aja dulu. Lu ingat gak cerita Roy yang nimpa Agus pakai batu waktu di pesantren? Jangan-jangan gara-gara si Agus gede begitu lagi, makanya tuh anak ditimpa Roy. Tebak batok. Hahaha. Bisa jadi. Gue juga gak tahu sih masalahnya apa. Coba dulu direkam ya. Punya orang bre, mikir gue juga. Punya orang bre, mikir gue juga. Ucap Batong lagi. Sepanjang jalan mereka masih melihat hutan belantara dengan jalan yang cukup rusak. Bawa daun hijau ganja. Kayaknya enak juga ya. Gue pengen mabok sama Roy di hutan-hutan gini, ucap Andre. Lo mau mabok? Apa mau kerumput sama? Sayang banget si Roy. Di luar dipanggilnya si dokter, penyedia ganja. Pasiennya nanya ke gue, itu masa lalu, sekarang udah beda, nanti lu lihat, ucap Alex. Udah kebun kelapa sawit, ucap Batong. Kata Roy, kalau udah ngelewatin perkebunan kelapa sawit, udah mau deket. Lanjutannya, satu hari, satu malam, dan ketika mereka sampai di perkebunan kelapa sawit, cahaya pagi sudah hampir menerangi sekitar. Gila, kalau naik pesawat udah sampailah kita bolak-balik Jakarta Swiss. Bruk, bruk, bruk. Mobil mereka bergoyang ke kanan dan ke kiri. Pantas Pak Suprapto menyuruh mereka memakai mobil tinggi. Kalau emak gue nyekolahin gue di sini, gue yakin emak gue nangis setiap hari, ucap Patong. GR lu. Justru pesantren Roy serunya di lokasi eksotis begini. Lo belum lihat gimana indahnya alam di sana. Gue aja kaget. Ustazahnya juga cakep-cakep. Air terjunnya keren. Iya, elunya mau. Ustazahnya gak ada yang mau, jawab Alex. 1 jam dari kebun kelapa sawit itu, mereka sudah menemukan jalan beton yang bagus. Matahari sudah menyinari lokasi menuju pesantren itu. Mereka heboh saat melihat bedeng dan lokasi proyek house gue yang akan dibangun Roy. Ternyata sudah rapi. Badannya tinggi, besar, dan berotot. Lelaki itu memakai celana pendek berwarna biru. Si Roy, teriak Patong. Iya benar, badannya makin jadi aja tuh anak. Saat mendekat, mereka semua menghentikan kendaraan dan turun berbarengan. Kompak mereka teriak, mengagetkan pria itu. Roy kaget saat ia menoleh ke belakang, handuknya jatuh. Patong, Andre, Dedi. Ucapannya juga saat melihat Suprapto. Mereka melepas rindu sejenak di sekitar kawasan West House itu. Oke guys, jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel kami biar kami semangat upload novel-novel berikutnya.